Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yaitu paper yang saya buat mengenai peran PBB sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa dalam kasus Pulau Sipadan dan Militan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iko Mangadi Saputra dengan NIM 20141011012 semester 3 dari kelas A Prodi Hukum dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi adapun pembahasan yang akan saya bahas pada pemaparan hari ini yaitu yang pertama mengenai kedudukan PBB sebagai organisasi internasional berdasarkan Piagam PBB, kemudian yang kedua yaitu kronologi dan dasar hukum sengketa kasus Pulau Sipadan dan Bibitan, dan yang ketiga yaitu upaya dan peran PBB melalui Badan Peradilannya Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus Pulau Sipadan dan Bibitan. Baik, langsung saja dari pembahasan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai seperti apa sih kedudukan PBB sebagai organisasi internasional berdasarkan Piagam PBB. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Nah, organisasi internasional ini mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Dasar pendirian dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan upaya kedua untuk membentuk suatu organisasi internasional yang universal dengan tujuan utamanya adalah pemeliharaan perdamaian di bawah satu sistem keamanan yang kolektif. Nah, adapun Makdimah dari Piagam PBB menyatakan bahwa cita-cita serta tujuan bersama daripada negara-negara anggota yang membentuk PBB tersebut yaitu adapun isi dari Mukadimah Piagam PBB itu adalah kami orang-orang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari bencana perang yang 2 kali dalam hidup kami telah membawa kesedihan yang tak terhitung pada umat manusia. Dan untuk menegaskan kembali keyakinan pada hak asasi manusia yang mendasar, pada martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan negara-negara besar dan kecil, dan untuk membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan. Dan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar yang lebih baik dari hidup dalam kebebasan yang besar. Dan juga di mana kami, rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertekad untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang yang 2 kali dalam hidup kami telah manusia yang mendasar pada martabat dan nilai pribadi manusia dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa besar dan kecil. Dan untuk membangun kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari makan dan sumber hukum internasional dapat dipertahankan. Dan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang luas. Jadi itu bisa disampaikan bahwa bagaimana kedudukan PBB sebagai organisasi internasional berdasarkan Piagam PBB. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kronologi dan dasar hukum sengketa kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa sengketa Sipadan dan Ligitan ini adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Jadi persengketaan antara Indonesia dan Malaysia ini mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan menyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda, di mana pemerintah Indonesia dalam kasus kepemilikan Kepulauan Sipadan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia sudah menempuh cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa tersebut, di mana upaya secara politik yaitu diplomasi dengan berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh kedua negara dalam upaya melakukan pemecahan atau atas sengketa ini, namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara hukum. Nah, akhirnya memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Nah, dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini tentunya adalah pasal 2 ayat 3 di mana dan pasal 33 Piagam PBB. Nah, sikap pihak Indonesia yang ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN dan selalu menolak membawa masalah ini ke PJJ kemudian melunak. Nah, jadi kronologi dari sekitaran
kasus Pulau Sipadan dan Legitan ini, di mana akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional dalam penyelesaian sengketanya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu upaya dan peran PBB melalui badan peradilannya Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan kasus Pulau Sipadan dan Legitan. Nah, jadi teman-teman, upaya dan peran PBB melalui peradilan Mahkamah Internasional yaitu Mahkamah Internasional ini melakukan persidangan-persidangan guna mengambil putusan akhir. Nah, mengenai status kedua pulau tersebut tidak menggunakan atau menolak materi hukum yang disampaikan oleh kedua negara, melainkan menggunakan kaedah kriteria pembuktian lain mahkamah. Nah, kemudian menyatakan bahwa ukuran yang objektif dalam menentukan kepemilikan pulau-pulau tersebut adalah dengan menerapkan doktrin effective occupation sebagai pisau analisis tersebut. Nah, adapun dua aspek penting dalam penentuan effective occupation ini adalah keputusan adanya cut-off date atau sering disebut dengan critical date dan bukti-bukti hukum yang ada seperti itu. Nah, critical date ini yang ditentukan oleh Mahkamah Internasional adalah itu pada tahun 1969, artinya adalah semua kegiatan setelah tahun 1999 seperti pembangunan resort dianggap tidak berdampak hukum sama sekali. Nah, jadi semua juri Mahkamah Internasional yang terlibat sepakat menyatakan bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ini jatuh kepada pihak Malaysia karena kedua pulau tersebut tidak begitu jauh dari Malaysia, dan faktanya Malaysia telah membangun beberapa prasarana pariwisata di pulau-pulau tersebut. Dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Legitan merupakan milik Malaysia atas dasar prinsip okupasi, di mana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak melaksanakan aktivitas di Pulau Sipadan dan Legitan. Nah, kemudian selanjutnya dari apa yang saya paparkan, mulai dari kedudukan PBB, kronologi, dan juga upaya penyelesaiannya, ada pun kesimpulan yang dapat saya tarik dari paper yang saya buat, di mana PBB sendiri sangat berperan penting sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa dalam kasus Pulau Sipadan dan Legitan, dengan kedudukan PBB sebagai organisasi internasional yang dimana tercantum dalam piagam PBB guna menciptakan perdamaian dunia. Nah, di mana pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Legitan merupakan milik Malaysia atas dasar prinsip okupasi. Nah, di mana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak melaksanakan efektivitas di Pulau Sipadan dan Legitan. Jadi Indonesia harus menerima apa yang menjadi keputusan Mahkamah Internasional. Baik, jadi itu penjelasan pemaparan dari saya mengenai paper yang saya buat, yaitu peran PBB dalam menyelesaikan sengketa dalam kasus Legitan dan Sipadan. Ini apabila ada salah kata, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih dan tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk semua, salam harmoni. Terima kasih.